paket modul 16.1. Langsung saja kan dalam materi. Keluar aja. Modul 16 Network Security Fundamentals. 16.1 Security, Threats and Vulnerability. Di mana tujuan pembelajaran ini memahami ancaman threats pada jaringan, mengetahui jenis-jenis kerentanan, dan memahami pentingnya keamanan fisik pada perangkat jaringan. Pada titik 16.1.1 ya, yang berisi tips of threats, yang dimana threat adalah segala sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak sistem jaringan. Jenis-jenis ancaman itu seperti malware itu virus, worm, ransomware atau spyware, dan phishing, penipuan. Phishing itu seperti penipuan untuk mencuri akun atau data. Lalu jenis ancaman lainnya yaitu social engineering, yang dimana ini memanipulasi pengguna agar memberikan informasi penting. Lalu yang lainnya juga ada password attack, yang dimana ancaman ini dapat menebak atau mencuri password pengguna. Lalu pada 16.1.2 yaitu tipe of vulnerability, yang dimana ini jenis kerentanan. Vulnerability adalah kelemahan yang dapat dimanfaatkan oleh penyerang, yang dimana contohnya password itu lemah, password kita lemah, software belum diupdate, atau salah konfigurasi perangkat. Intinya semakin banyak celah keamanan, semakin mudah sistem diserang. Lalu 16.1.3 yaitu physical security, keamanan fisik. Selain keamanan jaringan, perangkat juga harus dilindungi secara fisik. Contohnya mengunci ruang server, lalu membatasi akses hanya untuk orang yang berwenang, memasang CCTV, dan menggunakan UPS untuk menghindari mati listrik. Jika perangkat fisik dicuri atau rusak, keamanan jaringan juga ikut terancam. Cara mengurangi ancaman itu bisa dapat dilakukan dengan menggunakan password yang kuat, rutin update sistem, lalu mengaktifkan firewall. Selanjutnya akan dibacakan oleh kawan saya. Lanjut pada 16.2 itu ada jenis-jenis malware. Malware adalah kode berbahaya yang dirancang untuk merusak, mengganggu, atau mencuri data pada host dan jaringan. Lalu yang kedua ada virus komputer, menyebar dengan menyisipkan dirinya ke program lain. Virus ini tidak akan aktif atau menyebar sampai ke pengguna atau pembuka mengeksekusi file host tersebut. Lalu 16.2 itu serangan pengintaian. Yang pertama ada definisi, proses penemuan dan pemetaan sistem jaringan untuk mencari celah keamanan sebelum seorang utama diluncurkan. Lalu ada alat bantu, tools, itu ada voice, itu untuk memetakan ruang alamat IP organisasi. Lalu ada ping atau gapping untuk memindai dan mencari host IP yang sedang aktif. Selanjutnya serangan akses, eksploitasi kerentanan pada layanan autentikasi FTP atau web untuk mengambil alih akun, basis data, atau informasi sensitif tanpa izin. Lalu ada 4 jenis utama: serangan kata sandi, eksploitasi kepercayaan, pengalihan port, dan main table. Selanjutnya ada serangan penolakan layanan, serangan yang melumpuhkan sistem dengan cara menghabiskan sumber daya sehingga pengguna yang berwenang tidak bisa mengakses layanan tersebut. Karakteristik dan solusinya itu mudah diimplementasikan namun dampaknya merusak. Cara pencegahan utamanya adalah dengan selalu memperbarui OS dan aplikasi menggunakan security patch terbaru. Selanjutnya di sini di 16.3 di sini tentang the defense in the patch approach, pendekatan pertahanan berlapis. Di 16.3.1 ini dia menggunakan beberapa lapisan keamanan, bukan hanya satu. Jadi contohnya itu kayak antivirus, terus ditambah firewall, terus ada password juga, enkripsinya gitu.
Terus jadi tujuannya itu jika satu lapisan ditembus, lapisan lain masih melindungi sistem. Terus lanjut ke 16.3.2 itu keep backups atau menyimpan cadangan data. Dia tuh melakukan backup data secara rutin dan menyimpan di lokasi berbeda. Terus berguna untuk memulihkan data jika terkena ransomware, kerusakan atau kehilangan. Terus di 16.3.3 itu update dan patch. Selalu memperbarui sistem operasi aplikasi dan perangkat jaringan. Dia tuh selalu update menutup celah keamanan yang bisa dimanfaatkan hacker. Terus ke 16.3.4 itu authentication, authorization, and accounting. Authentication itu memastikan identitas pengguna atau login. Terus kalau authorization menentukan hak akses pengguna. Terus kalau accounting dia mencatat aktivitas pengguna untuk audit dan pemantauan. Lanjut ke 16.3.5 itu firewall. Firewall itu menyaring lalu lintas jaringan, terus mengizinkan trafik yang aman dan memblokir trafik berbahaya. Dia juga berfungsi sebagai pelindung antara jaringan internal dan internet. Lanjut ke 16.3.6 type of firewall atau jenis firewall itu ada paket filtering, dia memeriksa paket berdasarkan aturan IP, port, dan protokol. Terus ada stateful firewall, dia memantau status koneksi sehingga lebih aman. Lalu application firewall, dia memeriksa lalu lintas aplikasi kayak HTTPS atau HTTP. Terus ada next generation firewall, dia firewall modern dengan fitur IDS atau IPS, inspeksi aplikasi dan deteksi malware. Terus lanjut ke 16.3.7, dia endpoint security, melindungi perangkat pengguna seperti laptop dan PC dan juga smartphone. Contohnya tuh kayak antivirus, anti malware, dan enkripsi, juga pembaruan sistem. Mungkin segitu aja dari saya. Selanjutnya lanjutkan ke kelas. Oke, di sini untuk modul selanjutnya adalah modul 16.4 yaitu device security. Modul 16.4.1 Cisco Auto Secure, fitur otomatis untuk mengamankan perangkat Cisco melalui satu perintah CLI. Cara kerjanya menonaktifkan layanan sistem yang rentan secara otomatis dan mengaktifkan fitur keamanan global dasar. Kemudian ada modenya terdiri dari mode interaktif dan mode non-interaktif. Modul selanjutnya 16.4.2 yaitu password, lapisan pertahanan pertama untuk membatasi akses administratif ke perangkat. Untuk penerapannya mengatur kata sandi yang kuat pada jalur konsol, AUX, dan PTY. Untuk standarnya menggunakan perintah enable secret yang dienkripsi dengan algoritma kuat, bukan enable password yang teksnya mudah dibaca. Kemudian modul 16.4.3 additional password security, memperkuat keamanan autentikasi kata sandi dari serangan cyber. Fitur utamanya untuk menggunakan perintah service password encryption untuk mengamankan teks kata sandi dalam file konfigurasi. Kemudian ada pengaturan lainnya yaitu mengatur panjang minimum kata sandi dan memblokir upaya login setelah beberapa kali salah memasukkan sandi. Modul selanjutnya 16.4.4 yaitu enable SSH, menyediakan akses jarak jauh atau remote access yang aman untuk manajemen perangkat. Alasannya menggantikan protokol telnet karena telnet mengirim data dalam bentuk teks biasa. Untuk syaratnya memerlukan pengaturan nama hostname yang unik, nama domain jaringan, dan pembuatan kunci kriptografi. Modul selanjutnya 16.4.5 disable unused service, memperkecil area yang bisa diserang pada perangkat, mematikan fungsi atau layanan default Cisco yang tidak diperlukan seperti server HTTP, CDP, kemudian pelayanan pinjar. Keamanan port menutup atau menonaktifkan port switch atau interface router fisik yang sedang tidak digunakan. Oke, sekian dari saya.
Oke, segitu saja presentasi kami. Saya akhiri. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.